Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Sigian dari kelas T Bio 3, program studi Tadis Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia dan bagaimana sih asal mula bahasa Indonesia itu, dan bagaimana pula bahasa Indonesia ini bermetamorfosis sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Nah, kenapa sih belajar sejarah bahasa Indonesia itu sangat penting? Menurut saya, belajar sejarah bahasa Indonesia itu sangat penting. Kenapa? Karena hal ini bisa mempengaruhi perspektif kita dan persepsi kita terhadap segala sesuatu. Jadi, kalau kita tahu latar belakangnya dan asal-usulnya bagaimana dia mengalami perubahan, maka kita akan lebih menghidupkan objek itu secara profesional. Nah, karena hal itulah kita harus mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Kemudian, hal pertama yang perlu kita pelajari untuk memahami sejarah bahasa Indonesia adalah latar sosial budaya. Jadi, kita perlu memahami bagaimana latar belakang Indonesia itu lahir. Nah, kita bisa mempelajarinya dari latar sosial perjuangan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa pada masa prakemerdekaan bangsa kita, leluhur kita itu sedang berjuang sekuat tenaga membebaskan diri dari cengkraman penjajahan. Nah, oleh karena itu, ada suatu momen-momen yang sangat penting, misalnya pada tahun 1928 ketika terjadi Sumpah Pemuda. Nah, di saat itulah leluhur kita mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kenapa pada momen Sumpah Pemuda itu diikrarkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita? Karena para leluhur kita adalah orang-orang yang sangat cerdas dan orang-orang yang memiliki intelektual yang sangat tinggi. Mereka tahu bahwa kedepannya bahasa punya peran penting dalam mempersatukan bangsa. Nah, karena itulah ketika ada Sumpah Pemuda, salah satu hal yang diikrarkan adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini memiliki dua implikasi yang berbeda. Yang pertama ada implikasi praktis, yang kedua ada implikasi politis. Nah, apa sih itu implikasi praktis? Implikasi praktis itu adalah ketika sudah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang suku memiliki alat komunikasi yang sama, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, kelancaran berkomunikasi ini sangat menunjang perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia, dan Indonesia memungkinkan pertukaran informasi melampaui kendala budaya yang pada saat itu ada. Jadi, itu tadi dia untuk aspek praktisnya. Satu rumpun. Bahasa Indonesia memiliki perbedaan bahasa dengan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah, dan begitu juga sebaliknya. Dan pada saat inilah susunan kebahasaan semakin berkembang. Kemudian, pada tahun 1947, kita menetapkan sebuah ejaan yang pertama yang saya sebutkan tadi, yaitu ejaan Republik. Kemudian pada tahun 1972 kita sudah menetapkan ejaan baru lagi yang bernama ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian pada tahun 2015 kemarin EYD dinyatakan tidak berlaku, dan hari ini kita menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Artinya dapat kita lihat bahwa bahasa Indonesia itu mengalami metamorfosis yang cukup jauh dan cukup panjang, yang membuat keberadaannya itu semakin berubah dan semakin lengkap. Perubahan bahasa Indonesia sendiri itu dapat kita telusuri melalui 3 atau 4 aspek. Yang pertama, dari aspek leksikon. Sangat jelas bahwa kita memiliki kosakata yang jauh lebih banyak dari tahun 1945. Hari ini di KBBI itu sendiri dapat kita lihat ada sekitar 120.000 kosakata yang sudah masuk entry. Berbeda jauh dengan KBBI pada tahun 1945 yang hanya sekitar berjumlah 60.000 sampai 70.000 kosakata. Kemudian perubahan bahasa Indonesia yang kedua itu berada pada aspek semantik. Nah, secara teoritis, kata-kata itu mengalami perubahan makna. Kata-kata yang pada periode tertentu memiliki makna yang demikian, sekarang sudah bergeser masuk kepada makna yang demikian pula. Kemudian ada juga perubahan pada aspek fonologi. Nah, aspek fonologi ini maksudnya itu adalah aspek pengucapan. Kata-kata yang sebelumnya disebutkan dengan bunyi demikian, sekarang sudah berganti, meskipun maknanya itu sama namun bunyinya berbeda. Sementara itu ada juga perubahan dari aspek gramatikal. Di sini dapat kita lihat bahwa dalam cara menyampaikan gagasan, pendapat itu sangat berbeda
dengan tahun 1945 dengan sekarang, karena kreativitas masyarakat dalam berbahasa itu berkembang dan pola-pola kalimat baru juga terus tercipta. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang hari ini kita gunakan adalah bahasa yang sudah bermetamorfosis cukup panjang dan lama, menjadi semakin lengkap, semakin sempurna, meskipun kita ketahui bahwa sebuah bahasa itu tidak ada yang sempurna. Bahasa itu harus berkembang, karena suatu saat akan menambah kosakatanya sampai beribu-ribu. Kenapa? Karena kreativitas dan kebutuhan orang Indonesia itu semakin berkembang. Nah, teman-teman, itulah tadi dia beda. Jadi, itu tadi dia untuk aspek praktisnya. Kemudian, untuk aspek politisnya, orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama cenderung memiliki identitas yang sama. Kenapa? Karena mereka berada pada komunitas yang sama. Nah, perasaan berada pada komunitas yang sama itu adalah perasaan yang penting dimiliki oleh seorang bangsa besar yang ingin menjadi bangsa merdeka. Kita pernah belajar kepada seorang pendidik atau entertain, misalnya bahwa rasa berbangsa itu pada dasarnya adalah rasa yang dibangun oleh suatu imaji. Nah, ketika kita memiliki bahasa yang sama, simbol-simbol yang sama, identitas yang sama, maka imaji kebangsaan kita menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya teman-teman, berarti bahasa Indonesia ini lahirnya kapan sih? Nah, ada 2 titik penting atau 2 momentum yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah yaitu lahirnya bahasa Indonesia ini adalah secara politis. Bahasa Indonesia secara politis sudah lahir sejak 28 Oktober 1928, yaitu ketika bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Namun kemudian secara yuridis bahasa Indonesia baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ketika Undang-Undang Dasar resmi diundang-undangkan. Dan kita ketahui pada pasal 36 telah disebutkan secara tegas bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu berarti ada 2 titik penting, yaitu satu pada tahun 1928 dan bahasa Indonesia juga lahir secara yuridis pada 1945 setelah diundang-undangkan. Selanjutnya teman-teman, setelah diundang-undangkan pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi berdasarkan konstitusi diakui sebagai bahasa negara, bahasa persatuan Indonesia. Nah, dari sinilah bahasa Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat. Nah, setelah merdeka pada tahun 1945, barulah di situ kita membuat dan mengesahkan suatu sistem ejaan sendiri yang bernama Ejaan Republik. Ini membuat bahasa Indonesia memiliki ciri yang berbeda dengan bahasa Melayu, meskipun secara kekeluargaan masih satu rumpun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan orang Indonesia itu semakin berkembang. Nah, teman-teman, itulah tadi dia penjelasan singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia. Nah, dari situ dapat saya menarik kesimpulan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai anak muda Indonesia yang sudah diwarisi bahasa Indonesia juga relatif sangat beruntung. Kenapa? Karena memiliki alat komunikasi yang lengkap dan sempurna untuk berbagai keperluan. Perlu teman-teman ketahui, ada negara yang belum memiliki bahasa persatuan sehingga komunikasi antar warganya cenderung sulit untuk dilakukan dengan lancar. Nah, kita sudah bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang dari berbagai daerah dan orang-orang berbagai suku di seluruh Indonesia. Ini merupakan suatu keberuntungan dan berkah tersendiri bagi kita. Nah, oleh karena itu saya kira ungkapan syukur yang paling tepat untuk mensyukuri warisan bahasa Indonesia itu sendiri adalah kita mempelajari dan kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah, keperluan, dan sesuai dengan situasi sosial yang baik dan benar. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai